Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari Senin tanggal 16 November 2020. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Misulan harap dan Misulan selalu doakan anak-anak selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kelancaran, kemudahan dalam menerima pelajaran, dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Tapi semua doa dari Misulan, semua doa dari orang tua tidak akan terwujud kalau anak-anak sendiri tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Jalankan sholat 5 waktu, jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Hari ini tanggal 16 kita baru masuk tema 4, berbagai pekerjaan, dan nanti insya Allah di tanggal 30 November kita sudah mulai penilaian akhir semester. Artinya apa? Bahwa masih banyak sekali materi-materi kita yang belum terselesaikan. Masih ada satu tema lagi, yaitu tema 5. Nah, sekali lagi Misulan ingatkan bahwa Misulan tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri kalau anak-anak tidak membantu. Sekali lagi Misulan ajak, ayolah Misulan himbau, yuk kita belajar di rumah, baca-baca, dibuka lagi bukunya, terutama nanti yang tema 5. Tema 5 tuh kayaknya nggak terkejar waktunya ya, makanya anak-anak harus belajar. Di buku tema itu kan ada latihan-latihan evaluasi, nah itu diisi, dicari. Nggak apa-apa bukunya dicoret, nggak apa-apa. Misulan sudah berulang kali memberitahu nggak apa-apa bukunya dicoret pakai pensil gitu loh ya. Cari jawabannya baik di buku itu maupun bisa cari di sumber lain, cari di Google ya. Kemarin Misulan sudah pernah kasih tugas tentang Pancasila ya, Pancasila dan sila-silanya. Jadi Misulan rangkum dari semua jawaban anak-anak bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang emas. Sebenarnya warnanya emas, tapi memang lebih kelihatan ke kuning, tapi pada dasarnya warnanya emas. Jadi kenapa sila pertama dilambangkan dengan bintang emas? Karena bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menganggap bintang itu merupakan cahaya yang dikirim Tuhan yang Maha Esa untuk menerangi kehidupan rakyat Indonesia. Terus juga di sila kedua dilambangkan dengan rantai. Kalau kalian lebih teliti melihat rantai itu, sebenarnya mata rantai itu memiliki dua model. Ada yang persegi dan ada yang lingkaran. Persegi melambangkan pria, lingkaran melambangkan wanita. Berarti Indonesia menginginkan adanya kesetaraan hak antara pria dan wanita, antara laki-laki dan perempuan. Rantai juga bermakna bahwa hubungan rakyat Indonesia itu harus terikat, tidak terputus, dan harus saling bantu atau saling tolong-menolong. Di sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, persatuan Indonesia. Kenapa pohon beringin? Kenapa enggak pohon yang lain? Pohon beringin itu terkenal dengan besar, tinggi, dan daunnya yang sangat lebat. Jadi disitulah tempat rakyat Indonesia bernaung ya. Terus juga akar-akar dari pohon beringin itu diibaratkan suku-suku bangsa di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, banyak suku bangsa tapi tetap satu Indonesia. Terus yang keempat dilambangkan dengan banteng. Kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Banteng adalah hewan yang kuat ya. Jadi rakyat Indonesia diharapkan bisa kuat membentengi dirinya dari pengaruh bangsa asing, dari pengaruh negatif dunia luar. Dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran sandang dan pangan. Jadi diharapkan
rakyat Indonesia bisa makmur, aman, dan sentosa. Ya, itulah tadi kelima makna dari lambang pada sila-sila Pancasila. Nah, sekarang sembari anak-anak mendengarkan ocehan dari Miss Wulan, sambil anak-anak buka buku temanya halaman 66. Nah, di situ ada rangkuman dari subtema 1. Rangkuman pelajaran PKN-nya ya sama dengan yang kayak Miss Wulan jelaskan tadi. Terus di IPA-nya ada tentang rantai makanan. Nah, jadi rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan. Rantai makanan itu sangat penting fungsinya bagi keseimbangan alam di muka bumi ini. Contoh saja peristiwa makan dan dimakan antara tikus dan ular. Kalau misalnya tidak ada ular, maka tikus akan merajalela, ya kan? Nah, berarti apa? Ada fungsinya masing-masing. Ada keterkaitan antara yang dimakan dengan yang memakan, ya. Nah, kalau pelajaran IPS-nya di situ ada kalimat pertanian dan perkebunan menjadi sektor andalan masyarakat di dataran tinggi. Kalau di Sumatera Selatan contoh dataran tinggi apa? Dataran tinggi itu artinya pegunungan ya, pegunungan. Contohnya saja di daerah di Pagar Alam. Nah, itu dataran tinggi. Masyarakat Pagar Alam banyak yang memiliki kebun apa? Ayo, kebun teh. Ya, kebun teh. Tapi kalau di dataran rendah, contohnya pantai, mayoritas masyarakatnya itu bergerak di bidang peternakan, ya. Terus bahasa Indonesianya ada perbedaan antara tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dalam suatu cerita, sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang mendampingi tokoh utama, artinya cuman sesekali lah tampil. Nah, kalau di dalam film biasanya tokoh pembantu itu disebut dengan figuran. Contohnya misalnya orang yang berjualan kan cuman muncul sekali-sekali. Nah, itu disebut dengan tokoh pembantu atau figuran. Terus di pelajaran SBDP-nya ada perbedaan antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi itu hanya bisa dipegang dan dilihat dari hanya bisa dilihat dari satu sisi. Contohnya yang sering kalian gambar atau warnai. Begitu kalian selesai menggambar, kalian angkat kertasnya, kalian lihat di halaman belakang ada nggak? Nggak ada, karena cuma di satu sisi saja. Tapi kalau dia 3 dimensi, contohnya misalnya patung, mau dibolak-balik atas, depan, kanan kelihatan. Contohnya lagi misalnya misalnya minta kalian menggambar kursi. Menggambar kursi itu berarti namanya 2 dimensi karena hanya berupa gambar. Tapi kalau misalnya minta ambil kursinya. Nah, kursi itu salah satu benda 3 dimensi. Kenapa? Karena mau diputar dari arah manapun, mau dilihat dari arah manapun, kelihatan bentuknya kursi. Ya, oke ya. Nah, sekarang subtema 2, rangkumannya ada di halaman 122. Yang akan misalnya bahas adalah tentang pelajaran IPS-nya. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama itu produksi, yang kedua itu distribusi, yang ketiga itu konsumsi. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan, ya, baik itu barang maupun jasa, membuat barang ataupun menghasilkan jasa. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan, mendistribusikan barang hasil produksi tadi. Nah, kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan hasil produksi yang sudah didistribusikan tadi. Contoh misalnya, nah Pak Tono membuat kerajinan atau membuat meja dari kayu yang ditebangnya di hutan. Nah, proses pembuatan meja itu namanya proses produksi. Nah, kemudian Pak Tono menjual meja tadi.
Nah, proses menjual itu disebut dengan proses distribusi. Nah, sekarang Misulan menggunakan meja tadi di kelas. Berarti Misulan itu disebut konsumen, memakai hasil produksi Pak Tono tadi yang dijualnya tadi. Nah ya, jadi kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi, membuat, menyalurkan, dan menggunakan. Nah itu kegiatan ekonomi. Misulan agak cepat ya, Misulan ambil inti-intinya aja. Sekarang buka rangkuman subtema 3 halaman 182. Nah di situ di pelajaran IPA ada yang namanya 5R. Jadi dalam pengolahan sampah itu ada yang namanya 5R. Reduce, reuse, recycle, replace, dan repair. Nanti kalian lihat tulisannya ya di halaman 182. Nah jadi sampah itu nggak harus langsung dibuang, tapi bisa diolah kembali. Nah proses pengolahannya tadi menggunakan prinsip 5R tadi. Nah, untuk apa sih sampah diolah? Supaya bisa menghasilkan nilai ekonomi lagi, bisa dijual lagi dan mendatangkan manfaat. Nah, sekarang latihannya. Latihannya itu semua pilihan ganda dievaluasi subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Semua pilihan ganda dievaluasi subtema 1, subtema 2, subtema 3 itu harus diisi. Diisi langsung di buku cetak itulah. Disilang-silang aja, nggak usah ditulis. Nah, yang harus ditulis itu adalah bagian isian evaluasi subtema 2 halaman 124. Bagian isiannya aja nomor 1 sampai 5. Sama bagian isian di ulangan subtema 3 nomor 1 sampai 5. Nah, jadi semua pilihan ganda harus diisi. Tapi ngisinya tetap di buku itu aja. Di buku cetak, tinggal silang. Yang harus ditulis di buku latihan ada 2, yaitu evaluasi subtema 1 bagian isian 1 sampai 5. Terus evaluasi subtema 3 bagian isian juga nomor 1 sampai 5. Jadi yang nanti dikirim sama Misulan itu foto yang isian 10 soal. Tapi kalau yang pilihan ganda itu kalian isi, kalian coret-coret bukunya. Kalau udah selesai juga uraiannya juga dicoba diisi juga, tapi tetap di buku itulah aja. Yang dikirim sama Misulan itu hanya bagian isiannya aja. Ya? Ngerti ya maksud Misulan ya? Nah, selamat mengerjakan. Semoga hari ini penuh berkah. Jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.